Nah, yang manggung di semester 2 ini kira-kira apa gitu. Kira-kira kalau menurut gua drum roll dulu dong. Ya drum roll. Most likely sih kemungkinan sih saham-saham digital banking yang bakal manggung ya. Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan, Sobat Cuan. Dan hari ini ada segmen pantauan saham, makin paham makin Cuan. yes, pastinya ya. Bareng Maria Katarina dan juga ada Sobat Cuan. Lo favorit para netizen seantero Indonesia. Hah? Dengan siapa? Triputra. Tim riset CNBC CNBC Indonesia. Kita akan masuk ke semester 2 2022 ya. Walaupun di market itu kan kalau jadi cenayang mah udah kayak duluan ya, kan udah tahu ya saham-saham mana yang bakal naik jadi beggar and blah. Tapi kan kayaknya Sobat Cuan emang suka nih hal-hal yang berbau prediksi, hal-hal yang berbau-bau kira-kira akan kemana gitu ya. Nah, semester 2 2022 lo akan ngelihat market akan lebih kayak gimana? Market dulu ya sebelum kita ngomongin stoknya. Lebih rumit, lebih ribet atau lebih apa? Reviewnya dulu. Reviewnya di semester 1 dong berarti? Iya. Oke, Iya. boleh deh, boleh. Ya. Kalau dari awal tahun kan emang gua udah bilang kan saham-saham tech enabler itu logistik itu bakal manggung tahun ini. Jadi memang lu lihat 6 bulan pertama kan banyak saham logistik yang manggung ya. Ya. Perlayaran, shipping dan lain sebagainya gitu. Ya, berarti udah 3/3 gua. Walaupun yang logistik baru logistik pengiriman, logistik penyimpanan masih belum jalan ya, tapi logistik pengiriman udah jalan gitu. Berarti udah 3/3 gue deh. Pertama Digibank, Komod sama logistik enabler gitu. Bener ternyata udah ya. 3/3 kan. di semester 1 ya. Iya. 2022. Dan masih lanjut itu. Nah itu pertanyaan gue lebih lanjutnya tuh. Nah jadi kalau manggung misalnya yang gue kasih di awal tahun tuh biasanya setahunan. Kalau misalnya gue kasih di semester 1 itu, buat semester 2 itu tuh biasanya 6 bulanan nama melipir dikit 6, 7, 8 bulan gitu. Karena orang Indonesia suka telat. Jadi semester 2 ini kira-kira apa nih yang menarik nih? Nah, itu dia. Review dulu ya. Kemungkinan besar IHSG masih bakal hijau di semester 2 ini. Jadi untuk semester 2 ini masih akan hijau di bawah. Tadi kan pertanyaan gue akan lebih rumit, akan lebih ribet, apa akan lebih menyenangkan semester 2? Ya pasti most likely bakal masih hijau ya. Karena ya bisa ada potensi ditutup di atas 7.000 gitu. Ya apalagi kita tahu Desember biasanya kalau misalnya case seperti ini ya kemungkinan besar karena tahun lalu tidak ada Desember rally, Santa Claus rally, tahun ini pasti ada. Tahun ini pasti ada, oke. Most likely ada. Oke, note ya. Jangan pasti di dunia saham gak ada yang pasti. Ya makanya kalau kita bisa jadi cenayang kan udah kayak duluan gitu. Oke, untuk nasib yang 3 ini dulu. Tadi kan lo udah mention 3 kan tadi, komoditas, Digibank sama satu lagi shippingan gitu ya, atau pelayaran, logistik pengiriman. Ini akan seperti apa? Karena kan kemarin juga sempat ada tekanan. Nah, tekanannya juga terjadi nih di saham-saham ini. Walaupun memang naiknya udah lumayanan sih. Dari Digibank dulu deh. Dari shipping dulu. Shipping gue udah bilang lanjut. Oke. Masih lanjut tahun ini ya. Kalau shipping banyak nih, fokusnya yang mana? Ya pelayaran yang kirim-kirim freight. Kalau ada yang lu ya ada duo yang gede kan itu kan. Disebut udah pada sebetulnya pada tahu yang ada duo yang gede shipping kapal. Ya. Lalu itu juga udah mulai murah. Ada satu yang menarik tuh, ada emiten transportasi yang juga udah mulai gerak di shipping. Itu juga sebenarnya masih menarik, tapi ya buat beggar tuh udah agak berat gitu karena udah naik duluan. Udah naik dari cepet ke 1.000-an, 2.000-an, 3.000-an ya udah beggar 10 20 ya. Kalau misalnya mau beggar satu atau 2 kali aja udah berat berarti. Jadi ya most likely di semester 2 ini ya shippingan, logistikan masih akan hijau. Nah, ini yang belum jalan logistik pertama pergudangannya nih, penyimpanan barangnya. Itu most likely masih bisa hijau juga, masih bisa beggar lah itu. Ya banyak rumor-rumor yang berseliweran di tentang logistik pergudangan itu gitu. Jadi ya masih ada potensi hijau untuk logistik pergudangan. Kalau potensi beggar untuk logistik pelayaran udah mulai berat. Mungkin ikan hijau tapi berat beggar 2 karena atau 3 lagi udah naik 10-20 kali. Karena udah gila banget sih. Iya. Jadi tinggal tunggu giliran. Makanya kalau gitu Sobat Cuan jangan fokus sama yang gede dan udah terakumulasinya gede. Kalau udah punya barang dari bawah ya akhir tahun jualan aja gitu, pindah sektor baru.
Ya udah naiknya berapa ribu tadi tuh. Oke. Terus Tapi tadi ini note ya, taruh kau tahu note-nya shipping yang pergudangan. Nah, itu mungkin bisa dicari nih ya itu kira-kira. kemarin kan gue udah ada yang edisi 6 bulan lalu udah ada tuh Ya, ya, coba cek aja. Dicek lagi, di tuh, scroll ke bawah ya di YouTube kita ya. lanjut tuh yang komod sebenarnya masih bakal bagus sampai tahun depan. Komoditas, Jadi ya bakal all the commodity. Untuk komoditinya, Untuk komoditi. untuk Berarti komoditasnya batu baranya. batu bara kayak CPO Bukan belum gitu ke sahamnya, ya. batu Ya, bara ya. masih akan harganya masih akan tertahan tinggi di waktu yang lama, waktu yang menengah lah. Ya seperti yang gue bilang itu kan batu bara itu 70 US per ton aja tuh udah cuan. Sekarang Ya, ratusan. 70 US dollar per ton udah cuan. Nah. Karena kan ongkos produksi katanya 30 USD ya kan. 40, 50, Sekarang berapa? gitu doang. 300 ke 400 ya, Iya. range-nya segitu Iya, ya. Iya. Happy itu. Ya, pokoknya For masih untung tapi komoditinya, ya, for komoditinya. untuk Oke. sahamnya ya banyak udah terbang-terbang ya, palingan ya gitu-gitu aja palingan. Ya naik juga naik paling Bagger 1 mentok-mentok gitu. Nah, jadi Itu untuk batu bara. Iya. Komoditi kan banyak nih, ada CPO juga gitu. Ya Terus semuanya masih akan tertahan tinggi, nggak cuman batu bara karena komoditi super cycle, jadi nggak cuma batu bara, termasuk CPO-nya bla 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 bla. Kalau CPO malah lebih menarik karena nggak seterbang batu baranya saham-sahamnya. Jadi ya untuk saham-saham CPO-nya ya bakal masih itu. bakal akan manggung. Lebih manggung lagi. Nggak bilang itu manggung. Ya potensi upsetnya dari saham CPO lebih gede daripada batu bara. Oke. Nah, yang manggung di semester 2 ini kira-kira apa gitu. Kira-kira kalau menurut gua drum roll dulu dong. Ya drum roll. Tolong nanti ya. Ya ya. Kayaknya sih most likely sih kemungkinan sih saham-saham digital banking yang bakal manggung ya. Oh, ini udah nih selesai nih komoditas, udah gitu doang. Iya. Jadi lo ngelihatnya bahwa memang harga karena commodity price-nya masih akan lumayan oke, jadi masih bisa oke lah untuk dimiliki dari sisi saham-sahamnya ya. Masih ada potensi upside tapi nggak bakal gede gitu. Nggak bakal gede, nggak bakal Bagger 3, 4 atau 5 ya. Iya. Bagger 1 bisa lah ya. Ya masih bisa. Masih tapi bisa ya. Misalnya yang seperti gue bilang, kalau lu mencari misalnya yang awal tahun itu yang pandangan gue saham yang bakal Bagger lebih dari 1 kali. Untuk semester 1 untuk H2 punya itu kemungkinan bakal Bagger sekali doang gitu. Oh, oke. Jadi ya kayaknya most likely digital banking masih bisa Bagger 1. Apalagi kita lihat harganya udah longsor-longsoran parah kan. Kenapa gue bilang Digibank ini masih bisa Bagger 1 di H2 ini? Karena ya mereka bakal memenuhi kebutuhan modal inti 3 triliun ini. Oke. Gitu. Jadi ya kemungkinan bakal pasti ada aksi korporasi. Tapi biasalah orang Indo kan biasa telat kan. Most likely kalau misalnya dia mepet Desember, tapi biasanya kalau misalnya Januari atau Februari dibolehin OJK ya udah mereka biasanya Januari Februari gitu. Jadi ya tungguin aja sampai Januari atau Februari, lihat tax korporasi selesai. Kalau selesai ya baru cabut gitu. Yang mana nih karakternya yang akan tadi lumayan oke di sisi Digibank ini? Yang selalu gue bilang ya, satu tuh retailnya sedikit. Kalau retailnya udah mulai rame, ya nggak menarik. Satu tuh selalu itu. Jadi ada satu yang menarik tuh masih di bawah 5.000 pemegang saham ya kalau salah gue. Oke. Coba lihat dulu. Masih di bawah kan udah mulai rame ya. Jadi sebenarnya kalau di bawah 10.000 tuh masih menarik jumlah pemegang sahamnya ya. Di bawah 10.000. Di bawah 10.000 sebenarnya masih menarik. Di bawah 10.000 atau sekitar 10.000, mepet 10.000 tuh ada 2 yang oke lah. Sedangkan di bawah 5.000 bahkan di bawah 4.000, 3.000 tuh ada 1. Ini masih dorman, sebenarnya masih menarik banget buat dilirik. Masih mengintai untuk naik kencang gitu. Karena sepertinya akan ada aksi korporasi, dan ini yang di bawah 3.000 ini juga punya bos gede. Gitu. Jadi pusing lo sobat cuannya udah tahu siapa. dengerin bos gedenya. Iya. Cari aja lah ada. Misalnya yang gua di bawah ini udah ada calon bayarnya yang di bawah 10.000 ini. Yang 10.000 atau di bawah 10.000 nih, tapi di atas 5.000 tuh udah ada calon bayar. Seperti gue bilang, kenapa gue pilih yang saham yang jumlah kenapa gue pilih saham yang jumlah pemegang saham cuma dikit itu, karena kalau retail udah keramaian, angkatnya gue berat. Kalau saham udah terlalu rame gitu, berat ngangkat, berat mau naik berat, mau Bagger berat gitu. Mau jalan kemana-mana berat gitu. Itu sebenarnya tips dan trik itu bisa digunain ke saham-saham ke semua saham sebenarnya itu. Jadi lu cari pemegang saham yang under 10.000 gitu ya. Kalau misalnya udah mulai, kalau selalu mau cari yang bisa Bagger 1,
Itu di bawah 10.000. Di bawah 10.000 tuh masih bisa beggar 1. Kalau misalnya di bawah 5.000 tuh udah bisa beggar banyak. Apalagi di bawah cuma 2.000, 3.000 itu bisa beggar banyak itu. Lu mau bawa kemana aja bisa bebas gitu, yang mau bawa kemana aja bebas. Oke. Jadi ya sobat cuan bisa lihat dulu berapa banyak nih yang megang sahamnya. Ya jadi yang lu cari ya satu yang modal intinya tentunya di bawah 3 triliun ya, biar bisa biar masih ada aksi korporasi ya. Di bawah pemegang sahamnya di bawah 10.000 ada 2 yang di bawah 10.000, ada 1 yang di bawah 5.000. Itu yang satu di bawah 5.000 mungkin bisa beggar atau beggar 2 atau beggar 3 lah. Misalnya di bawah 10.000 mungkin beggar 1. Ya terus yang udah ada orangnya, yang udah ada bosnya, udah ada bohirnya. Kan ada beberapa yang belum jelas tuh siapa bohirnya. Cuman direkturnya bilang tunggu tanggal mainnya gitu. Kita mau digitalisasi, tapi investornya kagak muncul, kagak jelas siapa gitu. Kalau yang menurut gue bakal beggar ini udah ada bosnya. Udah ada bosnya gitu. Real ya bosnya ya. Oke. Dah tuh di GBank sobat cuan komoditi masih lanjut plus logistik ya. Ada yang surprise lagi nggak? Maksudnya ada yang akan manggung di antara 3 sektor itu yang lain maksudnya? Kalau yang lain di semester 2 gue mungkin grup P ya kayaknya bakal manggung. Gue juga sih. Iya. Feeling gue juga. Soalnya rumornya itu karena dia belum manggung sampai detik ini kan. Itu udah manggung hitungannya, tapi udah mulai kan. Iya. Tapi rumornya itu ada 3-4 biji lah yang rumor yang bisa goyangin ini saham. Dia banyak kan. Karena memang gue juga lumayan memperhatikan di grup ini gitu. Di antara beberapa grup lain yang memang udah lumayan performing well. Sebenarnya dia juga kalau dilihat dari kinerjanya kan gak jelek-jelek amat kan sebenarnya. Bagus kinerjanya bagus. Kinerjanya cuman GCG-nya kayak bermasalah. Iya GCG kayak bermasalah. Tapi emang gue penasaran karena dari sisi kinerja bagus, dari sisi performa juga bagus. Murah, iya kan? Kalau dilihat tuh dari PBV-nya, price earning-nya semuanya tuh masih di bawah 5 kalau nggak salah deh. Jadi masih oke banget ya sih, ya kan? Ya tahun ke tahun emang masalahnya di GCG. Tahun ke tahun masalahnya di GCG. Kenapa sih kok saham? Dan ini katanya mau di-acquire sama orang lain. Nah, ini sentimen lainnya juga. Jadi ada induknya atau bawahnya ini mau diambil sama orang lain ya. Yang katanya mau beli sih ada M lah, ada A lah yang mau beli. Iya. M bukan Maria. Ya emang bukan Maria. Bukan Maria. A-nya bukan Angel. A-nya bukan Angel. Tapi menarik deh untuk melihat ya. Berarti ada performa. Tapi kalau dilihat selain grup itu apalagi nih Put di sisa semester 2 2022. Indeks menurut lo akan ke mana sih? Karena gue lihat beberapa AB kan udah tetap udah kayak konservatif ya 7.100 gitu-gitu. Nggak ada lagi yang ke 75, 78 atau 8.000 ya. Serem banget. Kan awal-awal juga gitu. Enggak. Ketika pertama kali harga IHSG bisa ke 75 udah bilang wah 8.000 nih bisa gitu. Emang sempat 75 nggak? Sempat 75 ya kita. Maksudnya udah ke 74 7. Ya maksudnya daily trade-nya ke situ gitu loh. Ya most likely untuk H2 ini masih di atas 7.000 lah kalau kata gua. Masih di atas 7.000. Tapi dengan beberapa targetnya AB di 71 itu ya itu agak make sense ya. Nggak apa-apa. Kalau gua kan konservatif orangnya. Iya, 7.000 aja udah happy. Iya. Jangan tinggi-tinggi lah ya. Berarti kan iya. Benar-benar jangan tinggi-tinggi ya. Oke lah. Begitu Sobat Cuan, ini sedikit prediksi. Tolong diperhatikan baik-baik tadi statement-statement dari Putra. Dan kalau misal sempat juga dari Maria itu gua. Kalau misal sempat scrolling ya ke bawah, kita juga pernah bahas ini ya di awal tahun dan udah dikasih tahu juga beberapa yang akan jadi cukup beggar ya. Jadi kalau ngejar beggar ya yang make sense gitu. Jadi untuk belinya saham-sahamnya. Kalau beli BCA nggak mungkin beggar. Lu giliran yang itu lu sebut namanya yang tadi kira-kira. Ya nggak, kalau BCA nggak mungkin beggar. Ya kali lu beli BCA beggar. Ya, kalau beli BCA masa depan Anda. Iya. Buat futures itu buat futures nabung ya kan. Itu aja Sobat Cuan. Thank you ya udah dengerin kita. Bye.